Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 14 Sinjai. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pengertian media pembelajaran, yang ketiga fungsi media pembelajaran, yang keempat manfaat media pembelajaran, yang kelima pengertian hasil belajar, yang keenam jenis penelitian, yang ketujuh instrumen penelitian, yang kedelapan tempat dan waktu pelaksanaan, dan yang kedelapan yaitu teknik analisis data. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang lagi tidak terbatas pada surat kabar, audiovisual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi mengenai pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, materi, pendidikan, serta peserta didik itu sendiri. Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan saat ini yaitu media pembelajaran berbasis Android. Media pembelajaran yang mudah diakses siapa saja dan dilakukan di mana saja menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya media pembelajaran Android, tanpa harus bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa dan guru juga dapat melakukan proses pembelajaran tersebut sehingga waktu yang digunakan akan relatif efisien karena tidak mengurangi jam efektif pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media ada yang tinggal dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya, artinya media tersebut dibuat oleh pihak tertentu dan guru tinggal menggunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengan termasuk teknologi perangkat keras. Fungsi media pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis terhadap siswa. Selanjutnya, diungkapkan bahwa penggunaan media pengajaran akan sangat membantu keaktifan dan keefektifan proses pembelajaran dan menyampaikan informasi pesan dan isi pembelajaran pada suatu itu. Kehadiran media dalam pembelajaran juga membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data informasi lebih menarik dan terpercaya, mudah menafsirkan data dan memadatkan informasi. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaat media pembelajaran. Terdapat 4 manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa.
Pengertian hasil belajar. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar meliputi aspek-aspek tingkah laku kognitif, konotatif, afektif, maupun motorik. Belajar hanya menghasilkan perubahan satu atau dua aspek tingkah laku saja, disebut dengan belajar sebagaian dan bukan belajar lengkap. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam instrumen, yaitu media pembelajaran dengan tes, baik pre-test maupun post-test. Adapun media pembelajaran digunakan untuk membedakan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Sedangkan tes dijadikan acuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pre-test maupun post-test. Siswa dituntut untuk mengerjakan soal-soal mata pelajaran sesuai dengan yang telah disampaikan dengan bentuk soal pilihan ganda. Jenis penelitian. Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifiknya lebih sistematis, terencana, dan terstruktur, mulai dari awal desain penelitian, baik itu tujuan, subjek, objek, atau sampel data, serta sumber data maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun skala berbasis rasio. Tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 di SMP Negeri 14 Sinjai. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian yang menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang sedang berlangsung. Terdapat dua teknik analisis data. Yang pertama, pengkajian asumsi. Pengkajian asumsi atau uji prasyarat analisis digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian prasyarat analisis yang digunakan yaitu uji random, uji homogenitas, uji normalitas. Uji random dimaksudkan digunakan dalam penelitian ini adalah dipilih secara random atau acak ataupun ditentukan berdasarkan prestasinya. Yang kedua, penetapan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, langkah teknik analisis data yang dilakukan yaitu uji bedah. Uji bedah yang digunakan yaitu menggunakan metode parametris dengan syarat data harus berdistribusi normal. Teknik uji yang dilakukan adalah teknik uji tes. Dalam penelitian ini, langkah teknik analisis data yang digunakan yaitu uji bedah. Uji bedah yang digunakan yaitu menggunakan metode parametris dengan syarat dan harus berdistribusi normal. Teknik uji yang digunakan adalah teknik uji tes. Itulah tadi presentasi yang saya bawakan metodologi penelitian dengan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 14 Sinjai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.